Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aidatul Fitria. Saat ini saya menempuh pendidikan di UIN Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Kimia semester 1 di kelas Pendidikan Kimia 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Saya akan memaparkan menurut pandangan saya pribadi, bagaimana cara menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, apa sih yang dinamakan dengan warga negara itu? Jadi, di sini warga negara merupakan penduduk berdasarkan tempat lahirnya, berdasarkan keturunannya, di mana dia ini memiliki kewajiban serta hak penuh atas negara tersebut. Misal nih, warga negara Indonesia, ya berarti dia itu jadi warga negara Indonesia karena dia keturunan dari orang Indonesia atau dia lahirnya di Indonesia dan dia itu memiliki hak penuh serta kewajiban penuh terhadap negara Indonesia. Banyak orang yang berpikir dan juga bertanya-tanya bagaimana cara menjadi warga negara yang baik dan benar, tetapi tidak sedikit orang melupakan bahwa untuk menjadi warga negara yang baik dan benar itu tidak harus melakukan hal yang besar, tetapi hal yang kecil dan ya mungkin dianggap orang-orang remeh, tetapi hal tersebut itu berdampak besar bagi lingkungan mungkin atau bagi daerahnya mungkin. Nah, kira-kira hal kecil apa itu? Hal kecil pertama yang mungkin bisa kalian lakukan adalah menjaga dan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar kita. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena dengan kesadaran membuang sampah itu, maka kesadaran serta tanggung jawab yang lainnya juga pasti akan terpenuhi. Karena membuang sampah itu hal kecil sekali, tapi efeknya dan dampaknya itu sangat luar biasa. Jangan karena ada pasukan oranye di jalan, kemudian kita tinggal seenaknya membuang sampah dan tanpa memikirkan dampaknya gimana. Kalian pernah dengar nama Jerome Pauline nggak? Dia ini YouTubers, dia juga artis Instagram dan aktif di Twitter. Dia pernah membagikan feed di Instagramnya, pernah berbagi story di Instagramnya bahwa di Jepang itu orang-orang sangat sadar akan kebersihan lingkungan mereka. Jadi tuh kalau misalkan ada orang berjalan kemudian di pinggir jalannya ini ada sampah, nah orang-orang itu memungut sampah dan mencari tempat sampah. Kemudian orang ini menaruh sampah yang telah dipungutnya di tempat sampah yang telah ia temukan. Sampai kayak gitu loh ya, bayangkan saking sadarnya mereka, saking mereka itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, kapan Indonesia kayak gitu? Kalau nggak dimulai dari kita pribadi, kalau nggak dimulai dari kalian, lantas dimulai dari siapa? Maka mari kita berbuat dan memberikan perubahan kepada Indonesia. Okay? Hal kecil kedua yang dapat kita lakukan sebagai upaya serta aksi nyata kita menjadi warga negara yang baik dan benar adalah kita harus bijak dalam media sosial. Belakangan ini istilah media sosial tentu tidak asing di telinga kita. Kenapa? Karena dari anak kecil hingga orang dewasa pasti dia itu menggunakan media sosial. Dia bisa membagikan aktivitas sehari-harinya, rutinitasnya, bahkan ini lebih parahnya lagi kadang privasi mereka umbar di media sosial. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bijak dalam bermedia sosial? Jadi saya punya beberapa tips yang bisa kalian gunakan untuk bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama adalah menggunakan media sosial sewajarnya. Kalian harus membatasi diri dalam bermedia sosial. Misalkan satu hari itu 3 jam, 2 jam, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian harus saring sebelum sharing. Sebelum membagikan berita, kalian harus tahu dulu isi beritanya itu apa agar terhindar dari berita-berita yang tidak benar atau hoax.
Selanjutnya, kalian tidak perlu melontarkan kata-kata serta komentar-komentar negatif di kolom komentar. Kalian tahu nggak sih, ada artis yang namanya tuh Remar Martin, dia itu sampai tutup akun gara-gara netizen Indonesia melontarkan komentar-komentar negatif di akun sosial medianya. Dan yang terakhir nih, kalian mungkin bisa mengikuti akun-akun media sosial yang memberikan kalian manfaat. Hal kecil ketiga yang dapat kalian lakukan untuk menjadi warga negara yang baik adalah dengan mendukung usaha kecil menengah atau menggunakan produk-produk lokal. Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Jadi, daripada nih kalian beli di mall, di supermarket, alangkah lebih baiknya kalian membeli kebutuhan-kebutuhan kalian di toko-toko kelontong yang ada di sekitar rumah kalian, atau mungkin kalau nggak ada di toko kelontong, kalian beli di pasar-pasar terdekat dari rumah kalian. Dengan itu kalian itu memberi sumbangsih kepada perekonomian di Indonesia. Atau kalian tuh harus menggunakan produk-produk lokal. Kenapa? Kalian tahu kan nilai tukar rupiah dengan US dollar itu sangat melemah. Nah, dengan kalian membeli barang-barang dari luar, maka kalian itu turut melemahkan nilai tukar tersebut. Nah, alangkah lebih baiknya kalian itu menggunakan produk-produk lokal. Hal selanjutnya yang bisa kalian lakukan sebagai warga negara yang baik adalah memajukan bangsa Indonesia serta mencerdaskan anak bangsa dengan menjadi volunteer. Kalian tahu nggak kalau ternyata volunteer itu memiliki dampak kepada Indonesia ke depannya? Nah, kalian bisa nih memilih volunteer sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing serta lokasi kalian masing-masing. Tetapi jangan khawatir bagi kalian yang di daerahnya tidak ada organisasi demikian. Kalian dapat ikut andil menjadi volunteer online di bidang apapun. Syaratnya cuma satu, kalian harus aktif mencari informasi dari berbagai media. Saya pribadi menjadi volunteer di bidang pendidikan. Saya menjadi tutor di dua komunitas yang berbeda. Yang pertama adalah BIMTEK ID, di mana di sini kita itu memberikan fasilitas kepada adik tingkat kelas 12 agar mereka bisa mewujudkan impian mereka masuk ke perguruan tinggi favorit mereka. Dan yang kedua adalah kelas Nusantara, ada kelas IPA dan juga kelas IPS. Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Saya sepenuhnya sadar bahwa saya tidak handal seperti guru-guru yang ada di sekolah. Tapi saya memberi apa yang terbaik yang bisa saya berikan kepada mereka. Di sini saya mendapat banyak sekali ilmu pengetahuan baru. Saya mendapat relasi baru karena anggotanya itu dari Sabang sampai Merauke. Dan juga yang tak kalah pentingnya, saya mendapat pengalaman baru. Oh iya, ngevolunteer itu seru kok, ngevolunteer itu asik kok. Seriusan, kalau nggak percaya coba aja. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal kecil yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa berlama-lama. Dan jika kalian yang menonton video ini memiliki pandangan serta pendapat yang lain dengan saya, atau bahkan ada yang tidak setuju dengan saya, mungkin kalian bisa menyanggah di kolom komentar. Mari kita berdiskusi, mari kita menjadi pribadi yang kritis. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.